Halo Halo teman-teman, teman-teman, perkenalkan nama saya Vita Margarita Warib. saya Andrea Korsini Tresnani Tias. Di sini kami akan membahas materi tentang terapi traksi. Traksi merupakan alat bantu mekanik yang diaplikasikan pada tulang belakang di area leher dan punggung bawah dengan memanfaatkan gravitasi bumi dan posisi tertentu untuk mengurangi tekanan pada struktur tulang belakang atau saraf pada tulang belakang. Jadi, terapi traksi itu mempunyai tujuan, yaitu untuk melonggarkan otot yang kaku, tendon, ligamen dari tulang belakang, yaitu mengurangi tekanan pada akar saraf atau jepitan syaraf, mengurangi tekanan pada bantalan tulang belakang yang teriritasi dan mengistirahatkan sendi. Terapi ini efektif dalam mengurangi tekanan pada struktur tulang belakang dan meningkatkan luas pergerakan sendi tulang belakang dengan meningkatkan elastisitas jaringan lunak sekitarnya dan dapat memperbaiki aliran darah pada jaringan tersebut sehingga gejala dan nyeri akibat jepitan akar syaraf yang dirasakan akan berkurang. Terapi traksi tidak dianjurkan untuk pasien yang mengalami osteoporosis atau kropos tulang, kanker ganas, patah tulang, infeksi tulang belakang, kelainan bentuk tulang belakang sejak lahir, pasien dengan nyeri yang hebat, hipertensi, penyakit kardiovaskular, kehamilan, penyakit parut retriksi, dan gangguan pernafasan. Terapi traksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama traksi manual, yang kedua traksi mekanis. Nah, traksi manual ini apabila ketika seorang terapis menggunakan tangannya untuk memberikan tekanan pada sendi tulang belakang. Yang kedua yaitu traksi mekanis, yaitu alat khusus untuk merenggangkan tulang belakang. Terapi traksi dapat mengobati berbagai kondisi dan cedera. Beberapa di antaranya termasuk linu pinggul, cakram hernia atau menonjol, penyakit vases, syaraf kejepit, dan penyakit cakram degeneratif. Sebagian besar fisioterapis memasukkan perawatan ini dengan bentuk terapi lain sebagai bagian dari rencana perawatan tubuh total. Nah, di sini apa sih perbedaan antara traksi manual dan traksi mekanik? Nah, traksi manual dilakukan oleh seorang klinisi atau ahli fisioterapi, psicoterapaktor atau ahli terapi manual dengan tangannya. Hal ini dilakukan pada interval di mana kepala diangkat dengan tujuan menghilangkan kompresi akar saraf yang terkena atau sendi facet teriritasi. Sedangkan traksi mekanik yaitu dilakukan oleh mesin dirancang khusus yang dengan tujuan tersebut, biasanya menggunakan beban antara 3,5 sampai 5,5 kg pada leher dengan fleksi sekitar 24 derajat dalam interval 15 hingga 20 menit. Nah, ketika terapi ini diterapkan dengan benar, pasien dapat menikmati sejumlah manfaat. Beberapa dari mereka mendapatkan manfaat yaitu berupa pereda nyeri, perawatan untuk beberapa kondisi, dan tidak diperlukan operasi, dapat digunakan dengan perawatan lainnya, dan meningkatkan penyembuhan secara keseluruhan. Baik, di sini langkah-langkah dalam penggunaan terapi traksi yaitu sebelum terapi dimulai, sebisa mungkin pasien dalam keadaan rileks sehingga terapi dapat dilakukan dengan tepat. Pada saat mau diterapi, pasien diposisikan berbaring terlentang, kemudian terapis mengatur area yang akan diterapi sesuai hasil yang ingin dicapai. Pasien dikenakan ikat pinggang atau belt khusus atau stap tali pinggang atau harness. Kemudian ikat pinggang tersebut dikaitkan pada mesin traksi melalui tali yang diberikan gaya dengan berat tertentu. Sedangkan harness diletakkan pada kepala dan leher yang dihubungkan oleh tali dan diberikan berat tertentu untuk traksi cervical. Jika selama terapi timbul nyeri, gerakan leher dan punggung
batas sakit kepala, maka traksi harus dihentikan. Nah, untuk waktu yang tepat yaitu waktu terapi berkisar antara 8-20 menit tergantung area yang diterapi dan efek yang ingin dicapai. Efek terapi baru dirasakan oleh sebagian besar pasien setelah menjalani 6 kali terapi. Traksi memberikan efek yang bersifat sementara, namun terapi ini cukup efektif dalam mengurangi spasme otot, iritasi akar saraf, dan nyeri dalam jangka pendek. Efek jangka panjang bisa dicapai jika ditambahkan latihan penguatan baik pada leher maupun punggung. Terapi traksi bekerja dengan memberikan tarikan pada tulang belakang atau sendi tulang belakang pasien untuk mengurangi tekanan pada jaringan-jaringan lunak dan syaraf yang terjepit di sekitar tulang belakang. Ketika terjadi tekanan pada tulang belakang, misalnya akibat cedera, hernia, nukleus pulpeus atau HNP, atau masalah lainnya, tekanan ini dapat menyebabkan jaringan lunak di sekitar tulang belakang menjadi terjepit, menyebabkan rasa nyeri, kekakuan, dan gejala lainnya. Dengan memberikan tarikan pada tulang belakang, terapi traksi dapat membantu mengurangi tekanan pada jaringan-jaringan dan saraf di sekitar tulang belakang. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri, meningkatkan fleksibilitas, dan kisaran gerakan pada daerah yang diterapi, serta meningkatkan sirkulasi darah dan aliran limfatik di sekitar daerah yang diterapi. Selain itu, terapi traksi juga dapat membantu memperbaiki postur dan meningkatkan kekuatan otot pada daerah yang diterapi. Cara kerja terapi traksi dapat bervariasi tergantung pada jenis terapi yang akan digunakan atau dilakukan. Misalnya pada traksi leher, tarikan pada leher dilakukan dengan cara menggunakan alat khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut. Sementara pada terapi traksi pinggul, tarikan dilakukan pada kaki pasien. Terapi traksi juga dapat dilakukan secara manual oleh fisioterapis atau dokter dengan menggunakan teknik manual untuk memberikan tarikan pada tulang belakang atau sendi tulang belakang pasien. Meskipun terapi traksi dapat memberikan manfaat untuk mengatasi masalah tulang belakang, namun perlu diingat bahwa terapi itu tidak selalu cocok untuk semua pasien dan efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi individu. Oleh karena itu, sebelum menjalani terapi traksi, pasien perlu berkonsultasi dengan dokter ataupun fisioterapis untuk menentukan apakah terapi ini cocok dan aman bagi mereka. Prosedur yang dilakukan ketika traksi, yaitu prosedur sebelum traksi, baik traksi kulit dan tulang, membutuhkan sinar X sebelum diaplikasikan. Ini dapat diulang selama perawatan untuk memastikan bahwa keselarasan tulang tetap benar. Jika pasien membutuhkan traksi, penyediaan layanan kesehatan akan menentukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yang ada jenis traksi, jumlah berat yang akan diterapkan, waktu pemeriksaan neovaskular jika lebih sering daripada segi 4 jam. Regimen perawatan untuk pin, kabel, atau skrup yang dimasukkan yang digunakan dalam traksi rangka, lalu lokasi dan perawatan strap, harness, dan halter yang digunakan dalam traksi kulit. Dimasukkan pengekangan fisik lainnya, tali pengikat atau peralatan seperti pelindung mulut. Kemudian ada panjang traksi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan traksi tergantung pada lokasi, jenis, dan tingkat keparahan patah tulang atau cedera. Traksi biasanya dilakukan di rumah sakit. Waktu traksi dapat bervariasi dari 24 jam hingga 6 minggu atau lebih. Jika pasien menunggu operasi korektif, traksi kulit mungkin bersifat jangka pendek untuk melumpuhkan fraktur sampai penyedia layanan kesehatan dapat beroperasi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye.